Rasakan ini, teriak Samantha. Kakinya sudah melayang hendak menendang wajah John, tapi pria itu langsung menahan kakinya dengan tangannya. Hei, hei, apa yang kau lakukan? Tanya John dengan kebingungan. Pria itu segera melepaskan kaki Samantha yang dipegangnya dan segera mundur ke belakang. Tanpa menjawab pertanyaan John, Samantha melayangkan tangannya sedangkan John langsung menghindar. Dia kembali melayangkan kakinya tapi lagi-lagi John menghindar. Samantha mulai kesal, belum pernah ada yang bisa mengelak serangannya. God damn it! Samantha menggeram marah. Kenapa kau mau menendangku? Tanya John. Dia bingung kenapa pagi-pagi wanita itu mau memukulnya, memangnya kesalahan apa yang telah dia perbuat? Rasakan ini, teriak Samantha. Kau tidak tahu kenapa? Tanya Samantha dengan nada tinggi. Kakinya sudah melayang hendak menendang wajah John, tapi pria itu langsung menahan kakinya dengan tangannya. John hanya menggeleng karena memang dia tidak merasa membuat kesalahan. You are a jerk, maki Samantha dengan kasar. Dia kembali melayangkan tinjunya dan lagi-lagi tangannya berhasil ditangkap oleh John. Pria itu menarik Samantha hingga tubuhnya terhuyung ke depan dan masuk ke dalam pelukan John. John memeluk tubuh Samantha dengan erat sehingga wanita itu sulit untuk bergerak. Jelaskan padaku, apa salahku? Tanyanya sambil menatap mata Samantha dengan tatapan lembut sedangkan sebuah senyuman menghiasi wajahnya. Samantha menggigit bibir bawahnya menahan amarah. Dia tidak menyangka pria itu bisa menahan setiap serangannya. Apa kau melakukan ini untuk menggodaku? Goda John. Menggoda? Menggoda apa? Samantha tidak mengerti dengan ucapan John. John mengangkat dagu Samantha dan mendekatkan wajahnya sedangkan Samantha berdiri kaku tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh pria itu. Kau ingin aku peluk bukan? Tidak. Jawab Samantha dengan cepat. Oh aku tahu, kau ingin aku memberikan morning kiss untukmu bukan? Goda John lagi. Aku rasa bukan otakmu saja yang bermasalah tapi sepertinya kau juga gila. Samantha menjawab dengan kesal. John tertawa mendengar perkataan Samantha. Kau benar-benar menarik, sungguh. Samantha hanya memutar bola matanya. Seandainya kau benar-benar istriku, aku akan sangat senang. Ujar pria itu lagi. Kau terlalu percaya diri. Apa kau pikir aku mau denganmu? Aku belum cukup gila sampai harus menikah denganmu. Jawab Samantha dengan ketus karena dia benar-benar kesal dengan pria itu. Oh ya, boleh aku tanya sesuatu? Tidak boleh. Jawab Samantha sedangkan John hanya terkekeh. Ayolah, aku hanya ingin tahu, di mana suamimu? Tanya John penasaran. Dia sangat penasaran, jika memang mereka tidak punya hubungan apa-apa, kenapa Edward menganggap dia sebagai ayahnya? Untuk apa kau tahu? Samantha balik bertanya. Yah, aku hanya ingin tahu saja, jangan-jangan aku memang suamimu tapi kau tidak mau menggakuinya karena aku membuat kesalahan. Stupid man. Maki Samantha lagi. Dari mana pemikiran seperti itu datang? Sepertinya otak pria itu memang bermasalah. Hei, jangan seperti itu. Aku hanya heran saja, kenapa Edward memanggilku Daddy? Jangan-jangan aku ini benar-benar suamimu, tapi suatu kesalahan yang telah aku perbuat sehingga kau tidak mau menggakuinya dan membenciku. Samantha menghembuskan nafasnya dengan berat. Entah kenapa John berpikir seperti itu tapi yang jelas bukan. Sudah aku bilang, kau bukan suamiku. Kita tidak saling mengenal apalagi punya hubungan. Aku hanya menolongmu saat kau tidak sadarkan diri di depan rumahku, hanya itu, tidak lebih. Jawabnya. John memandangi matanya dengan tajam. Kau menyembunyikan sesuatu? Tanyanya penasaran. Tidak ada. Jawab Samantha dengan ketus. John kembali memandangi matanya,
Sepertinya Samantha menyembunyikan sesuatu dan entah mengapa dia semakin penasaran dengan hal ini. Jika aku bukan ayah Edward, lalu di mana ayahnya? Tanya John lagi. Suamiku sudah mati. Jawab Samantha asal. Kau tidak menipuku bukan? John tidak percaya dengan jawaban Samantha. Ceka tolong ya, mau aku menipumu atau tidak, semua yang ada di kehidupanku bukan jadi urusanmu. Oke baiklah, jika suamimu sudah mati, apa kau tidak mau menikah lagi? Kenapa kau mengorek-ngorek kehidupan pribadiku? Tidak, aku hanya ingin tahu saja. Mereka saling melemparkan tatapan satu sama lain dengan tajam, sedangkan Samantha semakin kesal. Apa kau tidak tertarik denganku? Tanya John kemudian. Samantha semakin kesal dan memejamkan matanya, pria ini benar-benar sakit otak. Kau benar-benar menghinaku, apa kau kira aku akan langsung tertarik dengan pria yang baru saja 1 hari aku temui? Aku bukan wanita gampangan yang begitu mudah tertarik dengan seorang lelaki. Jadi sana, kau pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan otakmu yang sakit itu sebelum terlambat dan jangan lupa, lakukan operasi. Katanya dengan tajam. John terkekeh dan melepaskan pelukannya, entah kenapa dia benar-benar tertarik dengan Samantha. Ya, aku memang sakit otak, sakit sekali. Jadi mohon bantuannya sampai otakku yang sakit ini sembuh. Ujarnya. Apa maksud perkataanmu? Tanya Samantha dengan heran. Kau tahu, aku akan tinggal di sini sampai aku tahu siapa aku dan siapa keluargaku, jadi mohon terima aku. Jawabnya dengan santai. Samantha memijat pelipisnya, dia sudah kehabisan kata-kata menghadapi pria gila ini. Benar-benar pria yang tidak tahu malu. Pikirnya. Memangnya siapa yang mengizinkanmu tinggal di sini? Aku sudah mengusirmu kemarin, kenapa kau kembali lagi? Tanyanya. Kau benar-benar perempuan yang tidak berperasaan. Apa kau mau membiarkan aku tidur di pinggir jalan? I don't care. Jawab Samantha dengan cepat. Oh ayolah, tampung aku sebentar saja. Pinta John. Kau kira rumahku ini tempat penampungan? Aku juga punya beban dan kau jangan membuat bebanku bertambah. Jadi itu masalahnya? Tanya John. Samantha hanya diam sedangkan matanya masih menatap pria itu dengan tajam. Aku berjanji tidak akan menjadi bebanmu. Aku hanya butuh tempat untuk berlindung. Saat aku sudah tahu siapa aku, maka aku akan pergi dari sini. Ujarnya. Samantha hanya diam saja tidak menjawab permintaan John. Oh, come on, please. Pinta John memohon. Samantha menghela nafasnya dengan berat, jauh dalam lubuk hatinya dia tidak tega pada pria itu. Sungguh aneh bukan? Bisa saja pria itu orang jahat yang menyamar dan pura-pura hilang ingatan. Tapi entahlah, please. Pinta John lagi sambil memasang tampang memelas. Berhenti memperlihatkan wajah bodohmu itu. Kata Samantha dengan kesal saat melihat tampang John yang begitu bodoh. Jadi boleh kan? John bertanya dengan senyum di wajahnya. Up to you. Jawabnya malas. Oh terima kasih. John tampak senang. Tapi ingat, jangan tidur denganku lagi, jika tidak. Samantha mengepalkan tangannya di depan wajah John sedangkan John hanya tersenyum melihat ancaman wanita itu. Oke, impromise. Ucapnya. Good. Samantha memutar tubuhnya dan berjalan pergi meninggalkan John. Dia malas berdebat dengan pria menyebalkan itu lagi dan segera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Pagi-pagi sudah membuat keributan dan sebenarnya dalam hatinya dendam karena belum bisa memukul pria itu barang satu kali pun. Tunggu saja nanti, jika ada kesempatan akan aku pukul kau sampai babak belur. Gerutunya dan akan dia pastikan, dia tidak akan gagal lagi untuk memukul pria itu. Pagi itu setelah Samantha pergi bekerja, John meminta Billy untuk menjemputnya.
Dia ingin mengingat siapa dirinya dan dia berharap dia bisa siapa dirinya dengan cepat. Setiap malam dia merasa sakit kepala yang luar biasa akibat benturan yang dia dapat, tapi dia diam saja supaya Samantha dan Edward tidak mengetahuinya. Saat sudah tiba di kantornya, John melewati para karyawannya saat memasuki gedung miliknya bersama dengan Billy, asisten pribadinya. John pergi ke perusahaannya untuk pertama kali selama dia mengalami hilang ingatan karena dia rasa, mungkin dia bisa mengingat sesuatu di sana. "Good morning, sir," sapa para karyawannya dan mereka menunduk hormat saat dia berjalan dengan gagah mengikuti langkah Billy. Billy harus membawanya menuju ruangannya agar para karyawannya tidak curiga jika dia hilang ingatan. "Master, over here." Billy membuka sebuah ruangan setelah mereka sampai ke lantai 25 gedung pencakar langit miliknya. Saat pintu ruangan itu terbuka, tampak seorang wanita sedang menunggu kedatangannya. John mengernyitkan dahinya saat melihat wanita yang berpakaian minim dan wanita itu tampak gembira melihat kedatangannya. Siapa wanita itu? Sungguh dia tidak ingat sama sekali. "Oh honey, aku sudah menunggumu begitu lama." Wanita itu berjalan mendekatinya sambil melenggak-lenggokkan tubuhnya. "Siapa dia?" John bertanya kepada Billy dengan berbisik, dia sungguh tidak ingat dengan wanita itu. "Master, dia Nona Stella, tunangan Anda." "Tunangan? Jadi dia sudah punya tunangan? Tapi kenapa dia tidak suka melihat wanita itu? Apa mereka bertunangan karena saling mencintai?" Stella bergelayut manja di tubuh John dan mendekatkan bibirnya untuk mencium bibir pria itu, tapi John langsung mendorong tubuh Stella agar menjauh darinya. Pria itu segera berlalu pergi dari wanita itu dan segera duduk di kursi yang biasa dia gunakan. "Hei, ada apa denganmu?" Stella sangat heran melihat sikapnya, tapi John diam saja. Stella kembali mendekati John dan segera duduk di atas pangkuannya sedangkan tangannya sudah bermain di dada John. John bingung harus melakukan apa karena dia tidak ingat sama sekali apa yang biasa dia lakukan dengan wanita itu. "Honey, kemana saja kamu selama 2 hari ini?" tanya Stella dengan manja. Stella mulai menyentuh bibirnya dengan jarinya bahkan mengelus dada bidangnya. Wanita itu tidak melakukan apa yang dia mau tanpa memperdulikan Billy yang masih berada di sana. "Stella, jangan lakukan itu." John menangkap tangan Stella dan mendorong tubuhnya karena dia benar-benar tidak suka dengan sikap Stella yang begitu agresif. John menyingkirkan tubuh Stella dari atas pangkuannya dan segera bangkit berdiri. Dia segera berlalu pergi untuk mengambil minuman yang dia lihat ada di atas meja. Stella benar-benar bingung dengan sikap John. Ada apa dengan tunangannya? Dia segera mendekati Billy dan bertanya, "Billy, ada apa dengannya?" Billy cuma mengangkat kedua bahunya pura-pura tidak tahu apa yang telah terjadi karena bagaimanapun, dia tidak boleh mengatakan apa yang telah terjadi dengan bosnya begitu saja. John menatap sekelilingnya, ruangan itu tampak sangat familiar, tapi dia benar-benar belum bisa mengingatnya. Dia bahkan menatap Stella dengan tajam. John berusaha mengingat-ingat wanita itu tapi dia sama sekali lupa. "Stella, bisa kau pergi dulu?" pintanya. "Why? Pergi saja tanpa banyak bertanya," jawab John dengan dingin. "Tapi John, aku ingin bersama denganmu hari ini dan aku tidak mau pergi." Stella tidak mau pergi begitu saja, apalagi John belum pernah mengusirnya. "Stella, aku tidak suka mengulangi ucapkanku, jadi segera pergi." John mulai tampak kesal dan sungguh dia tidak suka dengan wanita itu. "Tapi katakan padaku terlebih dahulu, apa alasanmu memintaku pergi?" Stella masih juga tidak terima. "Stella, aku sedang banyak pekerjaan jadi sekarang pergilah dan kau bisa kembali lagi nanti." Stella menghembuskan nafasnya kecewa. Jika memang begitu dia tidak punya pilihan lain dan dia juga tidak mau membuat tunangannya marah. "Oke baiklah, tapi besok aku akan kembali lagi," ucapnya. Stella mengambil tasnya dan segera mendekati John lagi.
Dia segera berjinjit untuk mengecup bibir tunangannya itu dan setelah itu dia segera berjalan keluar dari ruangan itu. John memandangi kepergian Stella dengan berjuta pertanyaan dalam hatinya. Billy, bisa kau ceritakan siapa wanita itu dan kenapa dia bisa jadi tunanganku? Tanyanya. Billy menjawab dengan sebuah anggukan. Nona Stella adalah wanita yang ditunangkan oleh Tuan Besar, Master. Tuan Besar? Apa maksudmu, ayahku? Tanyanya. Yes, Master. Jawab Billy singkat. Jadi aku masih memiliki ayah dan ibu? Tanya John lagi. Yes, Master, dan kau juga mempunyai seorang adik perempuan. John mengernyitkan dahinya, mungkin dia harus melihat foto keluarganya supaya dia bisa mengingatnya. Lalu, kenapa aku bisa kecelakaan? Tanya John lagi. Master, 2 hari yang lalu Anda pergi ke sebuah kafe untuk menemui seorang wanita. Anda hanya pergi sendiri dan malam itu tanpa sepengetahuan kami Anda diincar oleh pembunuh. Mobil Anda ditembak dan menabrak mobil pembunuh hingga hancur. Kami kira Anda sudah ditembak mati karena Anda tidak ditemukan di tempat kejadian. Tapi bersyukur Anda masih selamat, Master. John mencoba mengingat kejadian itu tapi lagi-lagi sakit kepala yang dia dapat. John memegangi kepalanya sedangkan Billy tampak khawatir. Apa kau baik-baik saja, Master? John berjalan ke arah jendela dan berdiri di sana memandangi gedung-gedung yang ada di luar sana. Jadi benar aku hanya ditolong olehnya. Pikirnya dan entah mengapa dia merasa sedikit kecewa. Siapa yang ingin membunuhku? Tanyanya. Entahlah, musuh Anda sangat banyak. Tapi aku rasa hanya beberapa orang yang berani bertindak. Jawab Billy. Selidiki, setelah kau tahu siapa yang mencoba melakukannya, tangkap. Akan aku iris dagingnya sedikit demi sedikit karena telah berani menantangku. Perintahnya. Billy mengangguk dan merinding ngeri. Walaupun pria itu hilang ingatan tapi tetap saja kejam. Dan satu hal lagi, cari dokter terbaik untukku karena aku ingin segera menyembuhkan otakku yang sakit ini. Perintahnya lagi. Sakit otak? John tersenyum mengingat perkataan Samantha. Billy sangat heran, otak yang sakit, apa itu istilah baru untuk hilang ingatan? Master, kenapa kau tidak pulang ke rumahmu? Billy merasa heran kenapa bosnya tidak pulang ke rumah saja, kenapa malah menetap di rumah yang kecil itu? Tidak untuk saat ini, aku suka tinggal di sana. Billy kembali mengangguk, entah apa yang direncanakan bosnya.